Shalom, shalom sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam damai dan sejahtera Tuhan. Nah, sahabat-sahabat, di hari ini kota Hers diguyur hujan dan guntur kilat dari malam sampai saat ini, dan sudah berhenti guntur kilat, hanya hujan saja. Di hari ini puji Tuhan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita dari Bilangan pasal 22 ayat 36 sampai 41 dan dilanjutkan dengan Bilangan pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam kehidupan kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami selalu untuk hidup pada jalan Tuhan. Teristimewa di pagi ini kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Bileam memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?
Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bilyam, apakah yang kau katakan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku lah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bilyam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bilyam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bilyam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bilyam, marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bilyam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bilyam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mesbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bilyam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu.
Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, selamat beraktivitas di hari ini sahabat-sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati semua yang kita kerjakan. Dan sampai berjumpa lagi di besok hari. Haleluya. Shalom.